datang di Mabol FC. Program baru pastinya dari JMTV untuk nanti meramaikan menuju hajatan bola dunia. Tentunya gue gak sendiri JM Team karena kita sudah kedatangan bintang tamu langsung dari Italia. Kita sambut saja, ada Roberto Baggio di sini. Baggio kenalan dulu. Maldini. Baggio itu dong Miing. Bagito. Kok Genzi. Grup lawaknya Genzi. Kok nyambung nih? Dava gak ngerti. Dava gak ngerti. Kalau soal ini apa? Komedi tahu dia. Komedi paham dia. Bagito nyampe lah dia. Mbak, ini pengen jelasin dikit, Mbak. Ini program Mabol FC ini apa sih sebenarnya, Mbak? Masa gue ini gue di program, jangan dipanggil Mbak semua orang itu. Oh iya bener. Kenapa Mbak gitu? Semua orang harus tahu, Mbak, sebagai host DPI hari Jumat, Abra Rizky itu punya panggilan di studio namanya Baba. Pesaingnya Dajup. Pesaing sama Dajup aja, kalau yang lain sih kalah. Kan tapi kan udah diikutin kayaknya sama Mas Panji. Bukan. Gua yang ngikutin Panji, bukan Panji ngikutin gua, enggak mungkin. Mbak, Mabol FC, Mbak. Ini program apa sih, Mbak, dari JMTV sebenarnya? Jadi kita mau bikin program, kita kan menuju hajatan bola dunia nih, Fe. Untuk meramaikan, kita pengen banget apa ya, biar ada kontribusinya e-sport. Soalnya bos kita kan suaranya ada di e-sport. Bener. Di EFC Mobile. Bener, ini bersama juga sama Bang Rendra Sujono ya. Iya. Nah, itu bersama rekan saya Rendra Sujono. Gitu. Tadi udah dengerin. Iya, kita dengerin tadi. Nah, itu nantinya bakal jadinya dari JMTV itu bakal banyak banget turnamen nantinya menuju hajatan bola dunia. Nanti kita mulai dari EFC konsol, tidak ketinggalan juga EFC mobile, atau mungkin kita pernah juga waktu itu, Mbak, 11 lawan 11. Benar, bisa juga. Tidak menutup kemungkinan. Jadi 11 orang kan? 11 orang. Iya. Tapi formatnya nanti pastinya mengikuti hajatan bola dunia. Benar, 48 peserta, 12 grup. Nah, coba tuh. 1,5 bulan juga nggak pengen bikin lama. Jujur kelamaan, Mbak. Kasihan Bang Anjar di situ nanti mantengin laptop, Bang Rudi di sana, FOH. Bingung tuh dia nge-switch pertandingannya yang mana karena banyak banget kan. Berarti kita sewa Istora 1,5 bulan. Amin. Kalau ada sponsor boleh sih kita. Benar. Coba IFC nih udah kita bikinin. Ya. Jadi nanti kita nggak menutup kemungkinan untuk 11 lawan 11 juga. Ya. Tapi yang sudah pasti bakal dilaksanakan adalah untuk EFC konsol dan juga FC mobile. Akan ada 48 peserta yang dibagi dalam 12 grup. Nantinya dari 32 peserta yang lolos dari babak grup akan memainkan babak knockout sampai nanti kita menemukan juaranya. Benar, kan soalnya nih peserta-peserta hajatan bola dunia tahun depan tambah rame. Dan kita juga bakal lihat di EFC sebenarnya tim mana sih yang paling jago, V, gitu kan. Jadi ntar para peserta ada 48. Nah, dapat timnya apa? Tuh random. Gitu. Nah, jadi nggak berdasarkan skill lu doang. Skill nggak paling ngaruh lah ya. Skill paling ngaruh tetap. Tapi keberuntungan juga sangat. Keberuntungan juga nantinya akan mempengaruhi. Nantinya siapa tahu dapetnya Panama. Benar. Nah, kan agak-agak sama Bu Nama. Iya. Panama, kalau ada Panama biasanya ada Bu Nama. Bener. Bagus nih, Pak. Iya. Coba dipancing dikit, masuk ternyata Baba ya. Benar, iya. Saya ini biasa lapor, Pak. Aduh, nanti kita bakal lihat ini. Jadi sembari kita nantinya bakal ngejelasin format turnamennya seperti apa, kita juga bakal ngejelasin nantinya nih di game EFC itu kira-kira negara yang paling jago tuh siapa sih yang bisa digunain nantinya sama JM Team semua. Jadi hari ini kita bakal ngulik yang di konsol dulu. Yang di konsol dulu. Karena kita coba pengen tahu di EFC 26 tuh tim negara mana. Apakah Argentina sang juara 4 tahun lalu 2022 itu adalah negara dengan overall tertinggi. Coba kita buktikan. Kita buktikan aja nih. Kita langsung coba ngelihat ya nih. Kita lihat dari gamenya nih. Argentina tuh sekuat apa sih? Kalau kita buka, tapi juga kalau merunut ke edisi sebelumnya, Mbak. Argentina tuh skuadnya nggak terlalu bagus. Benar. Argentina skuadnya nggak terlalu bagus. Tapi karena memang kesolidan juga, terus juga ada sosok Messi di sana. Kolektivitas. Dan urgensi kata Rizal waktu itu ya. Urgensi. Lionel Messi katanya mau pensiun, katanya ini piala terakhir yang harus didapatkan. Didapatkanlah piala dunia itulah di Qatar. Nah, kalau kita lihat di sini, pemainnya kok banyak yang 79, Mbak. Kita kalau main nih pakai Arsenal kan biasanya. Iya, pakai Arsenal. Pemain 79 dibuang enggak sih? Iya, nggak dibawa pasti. Nah, ini banyak banget. Ruli ini tetangganya si Ahmad nih. Ruli, namanya Ruli. Ruli. Main di pasti Liga Argentina mainnya. Liga Argentina. Iya kan? Ruli dulu ini, Mbak, yang nepis penaltinya De Gea.
Jurnalnya De Gea di Inggris. Villarreal. Oh, Villarreal. Ini Villarreal. Masih enggak kan? Masih di Villarreal sekarang? Udah enggak. Marseille. Oh, Marseille main di Prancis. Ini banyak pemain Marseille, Pak. Ini Balerdi Marseille. Iya. Terus siapa lagi Marseille? Voigt main di mana Voigt sekarang? Voigt sekarang di mana Voigt? Voigt terakhir sih Villarreal ya. Iya. Voigt terakhir Villarreal. Buangan Spurs. Di Spurs saya dibuang. Iya. Aneh banget. Di Spurs saya bisa dibuang di Spurs. Ini kakek Otamendi masih ada terus kakek Otamendi. Ini membuktikan kalau Argentina bergantung pada pemain-pemain tua. Coba umurnya berapa? 37. 37 istirahat aja men. Iya udah men. Iya, udah lah men. Emang gak mau regenerasi apa ya? Tahu, tapi emang gak ada Pak pilihannya Pak. Cuma Romero, Martinez. Abis itu siapa? Balerdi, Medina, Voigt. Nah, tapi kalau ke tengah sama depan ya masih oke lah. Walaupun overallnya masih banyak yang 70-an ya kalau kita lihat ya. Strikernya Lautaro paling tinggi 88. Padahal sekarang aja jadi cadangan, V. Masih bagusan Thuram kalau kata gue. Bagusan Pio itu Esposito. Iya, Esposito jago langsung diincar Arsenal. Umur berapa dia? Kelahiran 2005. 2005 berarti dia lahir di saat kita kelas 3 SD. Ya. Waktu itu sih gue lagi nyari Yuyu biar tuyul kayak ini maling rumah gue. Katanya kalau ada tuyul. Ada, iya. Biar nggak maling dia main Yuyu, jadi lupa malingnya dia. Tapi kalau Yuyu lu dengar itu nggak? Pernah. Gue sama main ini juga Pak kalau pas SD Pak. Yuyu tuh Pak yang kayak gitu. Yo. Anjas Mara yang main. Iya, yo. Itu yang rambutnya jambul. Iya, benar. Jemtim ada tahu nggak? Iya, milenial akhir. Milenial kita apa Gen Z awal ya? Kita tuh Gen Z awal, Pak. Kita tuh Gen Z awal, Pak. Jadi jiwa-jiwa milenialnya masih bergesekan ya gitu. Nah, tapi ini pemainnya milenial semua, Pak. Benar. Ini pemain milenial semua, Pak. Gua nggak yakin kalau maksudnya skotnya kayak gini Argentina bakal melaju jauh gitu loh. Karena formatnya juga berubah kan, 12 grup walaupun ada posisi 3 terbaik tapi kayaknya susah deh kalau misalnya kayak ini gini. Ini ya, sustainable anjay. Apa tuh, Pak? Iya, berkelanjutan. Karena kan panjang tuh setahun ini Piala Dunianya 1,5 bulan. Sustainable emang gue bilang apa? Sustainable. Oh salah berarti bahasa Inggrisnya. Iya maaf. Ya itu fungsinya lu yang oh iya benar. Benar saya mengkoreksi. Kalau gue pinter nggak ada. Pindah Pak, kita kemana Pak kira-kira? Inggris kali? Inggris, jangan gue Inggris. Tuchel punya nih. Tapi gue heran kenapa Inggris masih terus-terusan pakai Pickford ya? Nggak ngerti gue. Tapi kalau ngomongin, kita lihat dikit nih. Kita lihat ke national pool-nya. Nah, enaknya kalau di sini kita bisa ngeliat national pool-nya nih. Benar. Nih, masalahnya kipernya nih Gerrard enggak udah pensiun. Ferdinand, Pak. Ferdinand bukan. Coba lihat kiper, enggak ada, Pak. Tuh 81 langsung, Pak. Enggak ada, Pak. Siapa? Enggak ada ya. Kiper. Oh, ada nih, Nick Pope mungkin. Oh, iya benar kalau Nick Pope tapi cedera mulu sih ya. Masalahnya itu. Coba lihat lagi, nggak ada lagi kan kiper 79, 78 nggak ada Bang. Tapi Inggris kan dari dulu emang selalu kesulitan cari kiper. Sampai Robert Green aja bisa jadi kiper kan aneh tuh. Inggris 2010 kiper Robert Green sama David James. Udah yang satu kakek-kakek, yang satu main cemen. Udah hancur dah 2010. Kalau sebelumnya ini Pak Robinson sama Ramayana, Pak. Bukan. Sama Robinson ada Ramayana. Ramayana yang nggak main, Pak. Tapi ini kenapa masih ada orang ini sih, Pak? Nih ngapain nih, Pak, di sini, Pak? Lah, dia di era Arbeloa dia akan bangkit, V. Era Arbeloa. Lah, MU sama Carrick baru sebentar dia jadi bilang era. Berarti Madrid di Arbeloa bisa dibilang era. Eranya singkat ya kalau boleh dibilang ya. Apa? Arbeloa eranya singkat ya. Sama sama Carrick, jumlah pertandingan sama gak? Kurang lebih lah sama lah. Ini pemain yang ini sering nongkrong ini di rumah sakit, Pak. Benar. Langganan BPJS. BPJS itu kalau dia kelas 3 dia. Oh, kelas 3 ya. Yang satu kamar berlima. Kalau kelas 1 kemahalan, Mbak, soalnya terlalu rutin katanya. Benar. Nggak baik katanya. Tapi kalau ngelihat dari backnya sih oke kalau Inggris tapi Mbak masih ada Konsa, Gehi, Dunburn. Walaupun nama-namanya udah nggak kayaknya di kanan udah pasti milik James ya kan. Itu udah pasti. Tengahnya Gehi sama siapa Dunburn sih. Dunburn oke kalau gue. Colwill juga oke. Mendingan Colwill kalau fit ya. Colwill di Chelsea juga soalnya fit, kan ya? Iya kan. Jadi core-nya kan di lini belakang kan soalnya. Yang seru bek kiri, Pak. Masa Lewis Skelly. Skelly juga terancam ya karena di Arsenal susah dapat tempat. Nah, lo sebagai fans Arsenal, pede enggak Skelly masuk Piala Dunia? Masuk. Karena emang pesaingnya juga enggak banyak. Menurut gua kayak
Luis Hall. Bagusan Luis Hall sih. Iya benar. Sama Luke Shaw, Mbak. Sama Luke Shaw deh. Kalau gua jadi siapa namanya? Pelatih Inggris. Tuchel. Ambil Shaw, cari aman. Karena kan ini ajang yang wajib pakai pemain berpengalaman ya, bukan. Tapi sekali layak sih kasih kesempatan, tapi emang gimana ya? Arteta yang tahun lalu ngemake dia secara full aja bisa tiba-tiba enggak percaya ya. Gua Shaw. Lu Shaw ya? Kalau Shaw sampai akhir musim sama Carrick dan performa itu tinggal pembuktian aja. Iya, dia kan itu musiman, Mbak. Jadi tiap 2 tahunan dia tuh formnya kayak gitu. Dan dia ada 11 musim ya di MU ternyata ya. Gua gak nyangka, Mbak. Iya, 11 musim. Enggak ada kan yang sepanjang dia? Enggak ada. Di eranya Sir Alex juga enggak ada. Enggak ada. Itu paling panjang, Mbak. Itu gua kira dia masih 18 tahun, Mbak. Karena masuknya kayaknya masih muda banget ya waktu itu. Dari Southampton kan. Dari Southampton dia patah kaki, hilang, enggak tahu berapa lama. Tapi dia kan ini apa Pak bisa nyambung lagi soalnya dia rawa rontek. Patah kaki bisa nyambung lagi rawa rontek dia. Kirain Kaji Naim. Iya. Enggak boleh. Iya, Pak. Dah. Apa sih? Gua mau bilang itu kayak takut salah ngomong gua. 19 tahun tapi layak sih, Mbak. Ya, boleh. Tapi pindah ke gelandang. Kalau gelandang Inggris ke depan tuh udah enggak ada permasalahan lah menurut gua lah. Itu Bellingham, Declan Rice, Palmer, Foden, Eze, even Morgan Rogers, Mbak. Kemarin kan sempat jadi pembahasan kan. Morgan Rogers bakal starting dibanding Cole Palmer katanya. Iya, kalau lihat belakangan. Soalnya kan Palmer kan lagi melempem soalnya di Chelsea. Jadi Morgan Rogers jadi opsi. Problemnya satu, nih kakek-kakek masih masuk. Di umur berapa dia sekarang? Ya dia kan sekarang di tim bukan lagi main, ngasih tahu adik-adiknya gini deh, kalau main di Piala Dunia tuh gitu. Ngasih info aja. Kan misalnya nih, lu belum pernah ke Dufan, ajak abang ini yang pernah ke Dufan biar tahu. Oh, kalau ke Dufan tuh biar cepet mainnya ke Halilintar dulu, roller coaster gitu-gitu. Biar cepet, biar tahu jalur gitu. Jadi nggak buta arah lah di sana. Bener, abang-abangannya nih, Jordan Henderson 35 tahun, Mbak. Ya, oke lah buat ngelit. Soalnya kalau kita ngeliat kan Morgan Rogers, Eze, pemain-pemain yang ada di gelandang itu kan masih lumayan muda lah bisa dibilang ya. Paling Declan Rice yang udah matang lah. Bener. Tapi di depan opsinya kok agak kurang ya tapi ya. Udah pasti milik Kane. Pasti. Watkins jadi pelapis dari Super Sub, udah ngelakuin juga di Aston Villa. Dan di Piala Dunia 2022 dia udah membuktikan kalau dia Super Sub yang bagus. Sub yang bagus emang. Tapi kalau opsinya di National Pool siapa sih? Ian Wright, Mbak. Ian Wright kejauhan. Peter Crouch ada? Enggak kejauhan. Dia jadi ini komentator semua. Ivan Toney enggak sih. Ivan Toney sih bapak gue sih enggak ya kayaknya. Enggak. Nama panjangnya siapa bapak lu? Enggak usah ditanya. Enggak usah. Solanke, Mbak. Enggak juga enggak. Ya? Enggak. Walaupun Watkins sekarang naik turun ya. Danny Welbeck, Pak. Enggak apalagi. Kita masuk ke era MU di mana nantinya pakai baju awan. Benar dia. Selebrasi jadi main Arsenal golin ke gawang MU selebrasi terus. Selebrasi terus pokoknya sama apapun timnya dia pokoknya tetap selebrasi. Liam Delap enggak ya? Enggak. Jadi ini udah menurut lu udah pakem ya? Paling realistis. Paling Grealish ya kalau kita lihat musim ini ya. Iya, Grealish lagi oke sih. Grealish buat balik lagi. Coba kita pindah lagi. Tapi kalau lu, Mbak, menurut lu, Mbak, 2 negara terkuat contender di hajatan bola dunia tahun ini. Ini berdasarkan IFC apa prediksi gua? Prediksi lu aja, sembari nanti kita lihat skuadnya kayak gimana. Semifinal. Semifinal lu? Semifinal. Argentina ada sih atau gua. Argentina ada, oke. Iya. Argentina, Inggris. Spanyol. Iya, Argentina, Inggris, Spanyol. Sama Prancis. Tapi lu condong kemana? Dari 4 negara itu? Argentina, Inggris, Spanyol, Prancis. Kalau musim ini harusnya Arsenal juara, akhirnya gue bisa lihat Arsenal juara IPL ya. Harusnya Inggris. Oh, Inggris ya. Inggris. Tapi kayak berat. Tapi gue juga agak sedih ya sebagai orang yang hidup di era Jerman konsisten di beberapa hajatan bola dunia sebagai semifinalis minimal. Ternyata sekarang lihat Jerman kagak ada bagus-bagusnya ya. Nah, kita lihat Jerman nih coba nih. Intip dikit ya. Kita ngintip dikit ya. Ngintip dikit overall ya. Pemain-pemainnya soalnya menurut gue di belakang, di tengah masih oke. Di depan tuh miris, sumpah. Setelah eranya Klose, Podolski, adanya Jonathan Burkhardt, Walter Made. Iya, Walter Made paling. Max Bayer. Kayak ini siapa? Ini ya oke lah di liga lumayan lah, Ba. Sebagai pandit Bundesliga saya harus menjelaskan. Ya, boleh. Benar, sebagai pandit Bundesliga harus menjelaskan. Ini 3 pemain ini sebenarnya kan maksudnya kan ya jebolan Bundesliga lah, walaupun Walter Made udah
pemain Jerman jebolan Bundesliga ya wajar. Wajar. Tapi enggak sebesar nama dari Miroslav Klose, enggak sebesar nama dari Thomas Muller. Jadi emang gapnya tuh udah jauh. Katro-katronya era itu pemain depannya ya bukan striker ya ngomongin pemain depan. Schürrle aja ini ya proven ya menurut Schürrle proven. Iya, even sampai maksudnya dia cabut dari Jerman kan ke Chelsea, Pak. Iya, levelnya benar. Kan artinya di situ, Pak. Sekarang kalau kita lihat siapa? Yang paling bagus Wirtz. Nadim Amiri yang maksudnya kalau kita bilang levelnya di Mainz gitu loh, Pak. Iya. Mediocre Bundesliga gitu. Jadi Jerman ini udah ngelewati masa kemasannya walaupun emang kalau di back tangguh, Jonathan Tah, Schlotterbeck, Rudiger, pengalaman semua ya. Malah ini bisa jadi potensi dark horse menurut gue Jerman. Orang nggak banyak yang ngelihat, tapi kayaknya bisa menyulitkan beberapa. Kudanya banyak berjemur tuh dia. Oh itu bener tanning. Memang sekarang lagi model, Pak. Udah kulit putih sekarang coba untuk di tanning. Bener, dark horse makanya dia. Tapi kalau gue sih beda sama lu, Pak. Apa tuh kalau lu? Siapa semifinalis? Gue langsung juara kalau gue. Siapa coba juara? Portugal gue. Masa tahun kemarin era 2022 punya Messi, terakhir punya Portugal. Kayak terlalu dibikin Mas gitu. Ntar ada keluar lagi di Netflix gitu. Urgensinya kalau lihat dari poster aja tuh maksudnya itu udah sebuah cerita loh, Mbak. Maksudnya yang bisa digoreng gitu loh. Terus kalau ngelihat juga track recordnya ini pemain nih, lihat nih semuanya pemain ini. Ruben Dias, Cancelo, Inacio. Ini kombinasinya di belakang aja udah cakep menurut gua. Pemainnya ada yang udah senior, ada juga yang masih muda tapi juga promising. Tapi kalau skill individu Portugal mah nggak pernah. Portugal salah satu yang terbaik sih. Even Renato Veiga aja maksudnya walaupun orang bilangnya nggak terlalu bagus, tapi skill individunya bagus. Dia waktu launching ada komennya tuh. Apa? PGR. Wah, aduh. YTZ 5S, Pak, itu, Pak. Etalase 1, Pak. Oh iya benar Pak, ininya ya, akinya ya. Akinya apal gue, Pak. Nah, tapi maksudnya kan dia kemarin habis menang ini kan, Menang apa? Nations League. Oh iya benar, final lawan Spanyol. Final lawan Spanyol. Yang nggak pernah gue lihat adalah mentalnya, Pak. Portugal tuh dulu problem di mental, Pak. Selalu kalau misalnya udah ketinggalan dia berat tuh kalau mau balikin. Tapi kemarin ketinggalan 2 kali, diantem sama mereka. Benar. Mereka malah menang. Oh, ini kayak Arsenal gitu ya, pembuktian. Now or never. Karena ini golden generation menurut gua. Tengahnya gelandang sih ngeri, hancur. Vitinha, Bruno, João Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva. Hancur. Ini cadangan aja Palinya, Mbak. Palinya juga maksudnya di Tottenham walaupun Tottenham, Mbak. Iya. Tapi oke levelnya, Mbak. Iya, benar. Dia depannya enggak usah ditanya lah ya. Kalau kita depannya ya masih ada yang terhormat, yang mulia ini. Menurut lu sepakat gak Ronaldo ini toxic? Pas di Nations League enggak. Di turnamen sebelumnya iya, tapi pas kemarin Nations League kelihatan beda. Kayaknya dia lebih inilah sebenarnya gimana orang yang bisa ngasih taunya dia dah kayaknya. Sekarang juga dia udah enggak menggebu-gebu itu, enggak terbakar itu. Walaupun karakternya sebagai juara tuh nggak bisa hilang gitu. Nggak bisa, itu tetap nggak bisa hilang. Tapi dia kayaknya udah mulai legowo kayaknya. Dengan posisi yang harus dijalanin sekarang. Role-nya dia seperti apa sih di lapangan? Dia udah bisa fit in tuh. Kalau dulu kan dia masih tetap kokoh pengen main di kiri, wing kiri di saat Piala Dunia kalau nggak salah ya. Qatar tuh kan dia masih coba untuk maksa di kiri kan. Sekarang pas di Nations League dia sekarang ditaruh di posisi 9, malah jauh lebih bagus permainan Portugal jauh lebih fluid. Makanya gue percaya kalau misalnya semua 10 pemain di belakang ini ngedukung Ronaldo, kayaknya sih Ronaldo menang pemilu, Pak. Bukan nggak ikut pemilu. Nah kalau menurut gue sih harusnya dia berarti kayak ini ya, kayak Wayne Rooney di akhir karirnya ya. Iya, Wayne Rooney. Ini kayaknya kebalik. Ini gue ngadep sini mukanya ke sono. Iya, gue ngadep sini. Ngadepnya ke sana. Lawan arah. Gak apa-apa tapi ya. Tapi ini berarti salah satu negara yang terkuat, Mbak, di AFC Portugal. Karena tadi kita ngelihat ada Vitinha 90. Ada satu lagi, Mbak, sebenarnya, Mbak. Tadi lu udah sebutin juga negaranya. Prancis sih salah satu negara terkuat juga nih. Lihat tuh ratingnya. Ini nggak ada yang 70 kayaknya, Pak. Sejauh mata memandang sih ada yang 70 ya. 70. Enggak ada 70-nya, Pak. Di backnya enggak ada 70. Paling kecil siapa paling kecil? Digne. Kone, Mbak. Kalido Kone. Oh, Roma. Ini Monaco, Akliuce. 90-nya ada 2, Mbak. Mbappe sama Dembele. Mbak, ini sih kayaknya final, Mbak. Prancis Portugal menurut gue final. Prancis Portugal. Ideal menurut gue.
secara skill individu, tapi kan kita nggak tahu kocokannya. Secara di game juga Iya, kayaknya benar. ini yang terkuat. Kita coba aja apa? Boleh kita coba, kita buktikan. Karena lu lebih jago, lu pakai yang 90-nya satu aja gua. Ini kan iya, 90-nya dua kan. Gua pakai Perancis ya. Lu pakai Perancis, boleh. Gua pakai Portugal. Coba. Sambil simulasi hajatan bola dunia. Kalau ntar JM Team dapat dua tim terkuat ini. Karena sejauh ini kalau kita lihat ini dua tim terkuat emang. Yeah. Ya. Ada Prancis dan juga Portugal. Nah, nanti juga untuk turnamennya kita bakal ngejelasin dikit nih untuk formatnya seperti apa. Nantinya akan ada 48 peserta JM Team, nantinya akan dibagi dalam 12 grup. Ini jadi formatnya sama kayak Piala Dunia. Yeah. Jadi buat teman-teman semua kalau misalnya mau ikutan, pantengin terus pokoknya IG dari JM TV karena semua informasi nanti ada di IG dari JM TV. Benar. Nih tapi Portugal sama Perancis nih. Aduh, gua ngadepinnya gimana ya, Bay? Ini aja dulu dah. Apa? Nah, jagoan lu, Fe. Ini gue makanya bisa milih duluan karena Fe lebih jago. Boleh nggak apa-apa. Kita di sini adil lah maksudnya lah. Tapi enggak lah, Mbak. Sama, beda jauh, Mbak. Jangan diikutin dulu. Biasanya gitu ya, biasanya gitu ya. Biasa gitu. Gue biasa aja, Mbak. Biasanya gitu. Iya. Biasanya lebih jago tuh yang kayak gitu-gitu Iya. tuh. Enggak, tapi beneran Mbak udah lama nggak main gue, Pak. Iya, udah lamanya. Lu kan punya PS. Hah? Orang punya PS itu udah pasti menang. Lu, Rijal, sama Anjar yang punya PS. Iya, Anjar. Dia mau main mulu ya kalau di sini. Iya, orang punya kan gitu, punya PS. Dulu langsung aja Pe, mainnya. Iya, langsung aja lah, udah enggak usah pakai lama ya, Pak. Iya, langsung aja. Kita mainin aja langsung ya. Dulu kan kalau kita zaman bocah, siapa yang punya PS2 rumahnya rame ya, Pe. Ya. Benar. Kita nontonin juga di belakang, Mbak. Kalau sticknya dulu mah cuma 2, Mbak, soalnya, Mbak. Benar. Kalau Terus- bisa itu ya rame-rame begitu ya. Bisa sekarang. Zaman dulu aja ada, Mbak, sebenarnya, Mbak. Kalau yang misalnya levelnya nih orangnya nih mapan ya, nyampe ya. Levelnya nyampe. 4 ya maksimal. Iya, 4. Dia ada tambahan kotaknya itu. Iya, tahu gue tuh. Oh, lu masih ngerasain itu ya? Gua kan beli PS2, sunat beli PS2. Tapi udah mau PS3 tuh gua sunat. Oh, PS3 sunat. Oh, sunat tuh telat dong. Sunat kan gua ini. Harusnya pas SD. PS4. Belum ada. Bener dah. Udah benar. Gua 2000 kelas berapa kita ya? Kelas 3 apa ya gua sunat ya? Kelas 3, Mbak. Kelas 3 apa kelas 5? Lupa dah kelas 5 dah kayaknya. Kalau PS3 mah kelas 5, Mbak. Iya kan? Iya. Iya, gua baru beli PS2 tapi PS2 masih orang banyak main, Pe. PS2 sampai gua sampai SMP masih main PS2. Iya, benar. PS2 Gua sampai kuliah kagak sholat Jumat main PS2. Astagfirullah. Kan ini Pe namanya lucu-lucuan, bisa nendang dari tengah kan main PS2 kan. Oh, PS2 mah jurusnya aneh-aneh, Pak. Iya. Ronaldo nih, Pak. Kalau anak rental mah pasti PS2 dah ininya ikoniknya. GTA apalagi? Ya, Nih. Dinasti Warrior. Iya, enggak bisa gua main ituan, Pe. Kenapa? Apa namanya? Petualangan itu kagak ngerti. Bocah kan jago-jago ya. Padahal itu bocah sekolah kagak ada yang benar ya, tapi kalau main game ngerti gitu ya, Pe. Iya, Ya, ngerti. mesti ya bahasa Inggris ya. Terus kan Dinasti Warrior kan bahasa Jepang, bahasa Cina ya, Pak. Iya, Maksudnya bener. belajarnya dari mana ya, Pak? Bener, gue tuh selalu gini, nih jalannya kemana sih, suruh kemana gitu, nggak Jalannya tahu. kemana? Bener gua, Pe. Nah ini dia tuh, Itu kesempatan dia. pertama. Kesempatan pertama siapa lagi? Bang Dodo. Dia lagi. Ini selebrasi siapa? Selebrasi siapa nih? Selebrasi siapa nih? Lupa aku ya. Iya, siapa yang begini? Ikonik ya, maksudnya nggak awam, Iya. nggak awam. Nggak awam, nggak ini, nggak familiar, salah. Nggak familiar sih, familiar. Iya, salah. Apa dong ya? Kalau ngangkat kaki satu tadi salah kan? Kalau nggak salah, Salah kan begini, Oh, iya kan? Ya kalau ngangkat kaki dua siapa, Pak? itu di setrap. Kayak dua telat sekolah. Telat sekolah. Ini, Pak, biasanya dorong motor. Dorong motor, kan dorong motor ngangkat kayak dua. Hah? Iya kan nggak napak gitu kan? Enggak ya? Oh, maksud tapi naik. Iya. Kalau dorong motor naik di motor. Didorong sama temen Mbak. Ya, Kayak gitu. itu mah kurang ajar katanya. Ini ada Kone di yang main tim gua. Kone saha iya, Pak. Itu. Es krim Kone. Es krim kon. Iya. Goceng itu kalau di tukang es itu. Ini goceng juga nih goli, Pak. Aduh. Itu siapa, Bek? Dias ya? Dias. Susah banget dah ngelewatin yang Mbappe. Susah kan udah jogging mulu sekarang Dias kan soalnya. Iya, jogging mulu. Emangnya lu jadi pelari kayak Ibnu. Bang Ibnu Jamilo. Pengen ikut. Itunya Mas Dias tuh. Apa? Oh, ini anjuran. Anjuran, Iya. anjuran. Ini Dalot kenapa be depan, Mbak?
Ya kan emang begitu. Oh emang begitu ya? Gitu kan. Nah kan begitu juga tuh keribut juga tuh. Oh, dapat bola ke rebut lagi dah. Tapi nanti kalau turnamen kayaknya bakal seru ya bakal. Iya, tapi ternyata ya orang yang turnamen tuh bukan yang jago gocek-gocek ya men ya, emang justru taktis banget ya. Iya mainnya passing-passing dong ini Pak. Iya. Gue liat Rizky Faidan kagak ada gocek-gocek ya main. Sekarang malah nih kalau lihat turnamen di luar, Pak, nggak ada gocek-goceknya sama sekali, Pak. Iya emang udah karena kalau beresiko ya gocek-gocek gitu ya. Gocek-gocek beresiko. Pemainnya begitu doang tuh. Passing-passing. Gocekannya juga Iya. di game tuh ada meta, Pak. Meta apa tuh? Meta tuh jadi gerakan yang bagus tuh yang mana. Nah sekarang tuh udah nggak terlalu bagus main pakai gocek-gocek. Soalnya main passing-passing itu tiki-takanya bagus. Katanya begitu. Iya ini apa perkembangan dari gamenya ya. Jadi makanya Karena realistisnya kan nggak begitu ya kan. bener. Udah makin realistis makanya ini EFC. Apalagi makin realistis ada suaranya Bang Valen kan. Iya benar. Jadi kayak nostalgia kita zaman dulu sih kalau nontonin pertandingan-pertandingan yang ada di Indonesia kayak gimana sih? Ya Iya, udah benar. ada itu fiturnya, makanya teman-teman langsung download aja FC Mobile sekarang, teman-teman. Iya setelah Bang Valen nggak hiatus ya. Hiatus gitu, Bang. Kelamaan Bang Valen hiatusnya ya. Iya, kita nungguin, Bang. Udah berapa musim tuh? Udah gitu ada penghargaan masih dia lagi. Dia lagi, Mbak. Ini kosong, Mbak. Aduh, ya Allah. Ayo. Nah, ini siapa nih gua? Oh, Lise. Wah, tetap aja didorong gua udah gua tungguin biar dapat Mbappe-nya ngebuka. Masih ditabrak pemain gua sama dia. Mbappe gua. Edo. Kenceng banget tuh. Oh. Kenceng doang suruh lari aja. Oh, enggak kenceng. Nah, itu dia, Pak. Kenceng banget, Pak, kata gua, Pak. Aduh, bakal 2-0 dah. Kayak malu dah gua aja kan cemennya. Ini makanya, Pak. Namanya kan simulasi. Iya, makanya. Ini simulasi, Pak. Inilah makanya contoh menggunakan Akiwasa, Pak. Apa tuh? Iya, karena selalu menyalakan hari. Asik. Nah, itu ini sponsornya Hiasa. itu contoh adlibs ya, teman-teman ya. Itu contoh adlibs, teman-teman. Kira langsung sponsorin Hiasa ini programnya. Iya. Apa IFC apa championship by Yuasa. Kemarin kan juga gitu kan kalau Pak. Oh iya benar. Yang lu pada kerja sama Anjar ya. Benar. Di juara kan juga. Di juara 3. Oh iya benar. Sempet by Yuasa. Nah, itu contoh sponsor nanti yang bakal ya, masuk ya. Siapapun yang mau masuk boleh. Tapi kalau kayak gini, Pak, Apa? kalau main game gini, Pak, Iya. 2-0 tuh bukan Bener. bukan apa-apa, Pak. Masih gampang untuk dikejar, Pak. Iya. Soalnya waktu itu Isran aja udah hat-trick kagak menang ya. Iya. Dengan Tara. Ini tapi enggak bisa gol. Kone emang si Kone nih. Masih gimana Kone? Kone main mana Pe? Kone Pe? Pe kagak tahu gua Kone. Kone itu Roma sekarang. Oh, Roma. Cristiano Ronaldo. Dia kelapa gak? Hah? Roma kelapa. Oh, Roma Kelapa. Biasanya Ya dulu apa Pe kalau kita mau sekolah tuh biskuit penyanyi dangdut raja itu tau gak lo kayak gitu kodenya? Ingat ya lo? apaan tuh? Suruh bawa sesuatu. Oh iya. Tapi dikasih kode. Tapi dikasih kode, iya, Iya. kodenya aneh-aneh tuh. Iya kayak gitu kan sekolah dulu ya. SMA. Iya sampai SMA, SMP masih kena. SMP gua enggak ada, Pak. Gak suruh bawa gituan. Enggak. Oh, gue sudah dialadar pejaten. Aduh, dibuka lagi tuh. Seorang punya. Iya. Kagak, tapi biasanya kalau sekolah orang kayak gitu tetap ada tapi enggak yang susah-susah. Nggak Soalnya kan susah-susah. ntar bapaknya pada marah. Iya, protes. Ini apa sih kok disuruh bawa Iya, ini? anak gua sekolah mahal dikerjain lagi gitu kan. Tapi gue ngerasain bawa momen-momen itu gak ya. Karena kan switch kan dari swasta terus Oh ke negeri iya kan. beda banget ya. Beda banget, Pak. Tapi sekolah di negeri tuh gua sukanya apa kayak segala orang ada gitu ya. Nah, iya. Pengakuan orang. Jadi Ya kayak tinggal lu pilih aja lu mau jadi kayak gimana gitu ya. iya, ibaratnya Prancis, Pak. Prancis tuh gimana tuh? Prancis kan banyak, Pak. Jadi nggak cuma warga Prancis aja, Pak. Oh iya benar. Kalau Inggris kan ya udah dia aja. Iya, Pak. benar. Kalau Prancis nih multikultural, Pak. Benar, multikultural. Jadi semuanya ada nih. Ada nih. Flora fauna. Ya kan kalau flora fauna mah ini ada pohon ya. Flora pohon. Flora pohon. Bener flora. Flora apa, Bang Anjar? Lise. Flora apa? Dembele. Gue taunya ini, Pak. Bunga, Pak, kalau flora, Pak. Iya. Lise. Bunga emang bukan pohon. Lah kan dari pohon ada bunga. Ya itu contoh ya maksudnya teman-teman ya. Contoh Contoh orang kalau ke sekolahnya nggak bener gitu. Iya, begitu. Heeh.
Tadi kan Bapak main PS kan? Iya. Kalau gue main biliar tuh loh. Oh gitu. Gak ada bedanya, Pak. Kagak, gue sih sama dah ya, kagak bener dah sekolahnya. Michael Ya, Olise. sekolah. Ya kalau sekolahnya banyak kan nongkrong di warung sama di kantin ya gitu. sama di lapangan futsal, Pak. Iya benar. Nice possession, but they can't Apa Rio wait kalau for things to happen. high scoop? Good position. Iya main berdua, masa habis sekolah main Sekolah berdua. main berdua. Kalau loncat. Banyak juga duit yang sekolah main berdua. Minimal kuliah lah ya. Iya. Duit jajannya udah bulanan ya kalau udah kuliah ya. Kalau kuliah bulanan. Bisa Iya. tuh dialokasikan tuh biasanya. Iya, gak kita pikir tuh. Terus sisanya gimana nih hidup ya gitu. Kapan nih seminggu gue minum obat mah nih? Iya, apa pemakan abon ya. Iya kan abon seminggu. Kan abon seminggu sih, Pak. Bisa, lo pernah gak? Di Theo Malang pasti Hernandez. pernah, Pernah, Mbak. lu alokasikan buat happy duit lu. Pernah, Mbak. Iya, mau minta lagi agak enak. Abon, telur minimal tuh telur ceplok lah, Pak. Iya. Pakai Sebenarnya kecap. lebih sehat telur ceplok ya. Apa? Real food kayak orang Real food, real food. Got in the way of it. Abon tuh sebenarnya olahan tapi sehat nggak sih? Sehat, cuman udah terlalu banyak gitu. Tapi katanya kalau apa namanya? Kalau apa ya? Kalau apa ya? Kalau kayak daging tuh proteinnya nggak rusak Pak, katanya ya. Kan sempat Katanya gitu. Iya, katanya. Yang bahaya ini karsinogen. apa tuh karninogen? Karsinogen tuh apa sih bahan-bahan yang kalau misalnya kayak di nugget, di cornet, nah itu yang Iya, bahaya. high proses apa? Nah iya yang Iya, itu itu. tuh. Nah itu bahaya tuh, Mbak, Iya. kalau itu. Dallo. High apa sih nama proses? Kita mah nggak relate ya kayak gitu ya, Pak. Iya. Mentok-mentok Indomie Tapi gitu. orang tua sekarang ini banget ya, bagus sih. Makin sadar gitu kalau itu bukan ayam asli gitu-gitu ya. Mbak, kita gensi awal, Mbak, yang masih belum terkena paparan Iya. sosial media, Mbak. Benar, Soalnya benar. sekarang, Mbak, nggak usah jauh-jauh deh, Mbak. Di bawah kita setahun, Mbak. Iya, apa? Pemain. Anak-anak sekolahnya nih zaman SMA udah kayak setinggi Ronaldo gitu-gitu, Mbak. Tinggi-tinggi, Mbak. Benar. Zaman kita Kalau kita dulu main waret, main rental, minum granita mau ke jelly drink ya. iya, Bener kan? mentok-mentok panter, Mbak. Iya. Oh, kosong, Mbak. Tuh. Saya soal pertahanan kita jangan ragu. Tapi finishing kita berantakan. Padahal ada Bape pada Dembele. Kagak ada syutingan yang benar dua babak. Your thoughts on the match? Tapi kurang lebihnya begini berarti ya hasilnya. Ini tapi kan tergantung pilot. Iya, Milo. Mbak, ini Man behind the gun, Man behind the stick. Iya. Nah, 2-0 nih. Ces Anjar lawan Ces Anjar. Nah, yang asli yang mana? Silakan Iya. tulis di kolom komentar. tapi kurang lebih seperti inilah. Tadi kita udah sempat bahas juga kurang lebihnya overall di IFC 26 itu seperti apa sih Iya. untuk negara-negara yang memang bisa dibilang ini favorit untuk Benar. jadi juara di hajatan bola dunia. Nah, jadi buat JM Team semua yang mau ikutan turnamennya langsung aja pantengin IG kita di JM TV karena nantinya seluruh informasi mengenai turnamen baik itu UFC konsol, UFC mobile atau mungkin nanti kita bakal ngadain 11 lawan 11 ya. Bisa banget. Aja 11 lawan 11 selebriti yang main. Nah, Exhibition ya. exhibition nanti siapa aja? Juara lawan selebriti 11. Cocok sih. Iya. Makanya pokoknya pantengin terus pokoknya JM Team, IG dari JM TV karena kita harus pamit undur diri dulu. Iya. Terima kasih banyak, Baba. Terima kasih, Fe, penjelasannya. Salam untuk anaknya Salam ya. olahraga. Kok anak siapa? Apa? Anak siapa? Salam untuk anaknya Diego Maldini. Diego Maldini, benar. Tadi saya memperkenalkan diri sebagai Maldini ya. Iya, dia agak lupa kan. Iya. Lupa. Emang biasa kalau Franco Baresi emang udah lupa Iya, soalnya ya. Baresi. Five Ovi dan juga Baba pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Mabul FC episode lain. Mau FC. Bye bye.